Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya di Bandung menjadi tamunya Pak Heri. Pak Heri, terima kasih banyak sudah menerima saya di Bandung. Saya kenalkan adalah Pak Heri, warga Bandung. Pak Heri adalah salah satu leader PayTrend yang sebentar lagi kita akan mendengar kisah Pak Heri tentang bagaimana dia di PayTrend dan berakhir seperti apa. Pak Heri boleh ceritakan bagaimana awal ketertarikan Pak Heri pada PayTrend, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketertarikan saya di PayTrend Ya. itu awalnya dari sosmed sebetulnya ya, Ya. dari Facebook. Ya. Terus di situ ada, saya juga nggak kenal dekat dengan beliau ya. Yusuf Mansur ya. Dengan Yusuf Mansur. Jadi saya tertarik karena saya mengidolakan YM lah ya. Iya, iya. Dan di Facebook itu ada satu leader sering posting tentang PayTrend PayTrend ya. Ya. dan ingin ini kan masalah ekonomi Umat, ya, ya. umatnya. Makanya saya tertarik juga ya di Ya. situ. Akhirnya saya mendaftarkan diri lewat yang ternyata update saya adalah di Palembang. Palembang. Itu kapan tuh Pak Bapak mendaftarkan itu? Tahun 2016, tapi saya bulannya lupa ya. Iya, iya. Tahun 2016. Bapak daftar di angka berapa, Pak? 350 kan. 350.000 ya. 350.000. Iya, iya. Pak, yang Bapak ingat apa janji-janji PayTrend ketika itu sehingga Bapak begitu tertarik gitu, Pak? Kalau janji-janji itu kan ada di situ kan di iklannya ada umroh, Umroh terus ya. ada Rewardnya ya, Pak ya? Rewardnya Iya. lah. Saya ada umroh karena saya pengen umroh lah. Iya, iya. Iya, iya. Nah, ternyata ada umroh, terus ada ya, mobil segala macam lah. Iya, iya. gitu ya, Pak. Nah, dari situ akhirnya saya coba tertarik juga lah nih, saya mau daftar, caranya gimana Iya, iya. sampai saya lihat di kontak personnya di Iya. Facebook itu, dan saya ada nomor kontaknya. Akhirnya saya ngirim berkomunikasi lewat itu Iya, aja, iya, lewat messenger Iya. ya, waktu itu ya. Akhirnya ya saya bilang toh cuman kan ada iklan ini 350.000, ibaratnya apalah gitu. Iya, iya, Pernah iya. bilang ya Iya. bahwa Yusuf Mansur bilang daftar PayTrend kan cuma segitu doang. Iya, kan. iya, iya. Ya udah, oke lah. Waktu itu kan kebetulan saya masih karyawan lah, saya Iya. kerja juga sih. Iya. Nah, jadi uang 350.000 buat daftar ini Kecil lah. kecil lah. Iya, 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 iya. Akhirnya saya daftar. Nah, terus udah daftar, terus saya sering ikuti ada Pelatihan ya. Nah, terus Iya. saya malah pernah ke kantornya juga gitu. Di Bandung sini kan, Pak? Di Bandung ya, di Sweet Micro. Iya. Saya pernah, karena waktu itu pengen konsultasi langsung dengan CS-nya Iya, gitu. iya. Dan ya sedikit ngerti juga, Iya. caranya begini. Iya, iya, iya. Nah, terus di perjalanan saya ketemu dengan penjelasan dari Ustadz Iya. Sudah ya? Ya. di Pak Dr. Erwandi Tarmizi, ya. Terus ada Amin Nurbaik, Nurbais. ya, dari Jogja itu kan. Iya. Nah, itu jadi saya mulai goyah tuh dari situ. Iya. Saya mulai goyahnya tahun 2017 kalau nggak salah. Setahun ya. Mm-mm. Pak, akhirnya Bapak mampu merekrut berapa banyak orang, Pak? 100 lebih ya. 100 lebih ya? Sisi kan modelnya dua Iya. gitu. Bapak merekrut anggotanya gimana caranya, Pak? Caranya ya saya dari posting di sosmed, Sosmed, di ya. Facebook, di Instagram. Ya, Bapak main copy paste. Copy paste aja. Copy aja. Karena Pak, saya mau tanya, Pak. Kan dijanjikan oleh PayTrend itu setiap kali merekrut orang kan mendapat bonus dari situ. Satu orang kalau nggak salah dapat 75.000. Berarti Bapak bonusnya udah banyak dong, Pak? secara itu sih saya pernah lihat Iya. diagramnya, harusnya dapat ya secara itu. Iya. Tapi saya sampai sekarang belum, sehingga Berarti- nggak ada transferan. Berarti secara teori mendapat reward, mendapat bonus dari setiap merekrut orang, dan di secara administrasi ada angka itu, tapi sesungguhnya uang itu nggak ada, Pak. Nggak masuk tuh. Nggak masuk, Pak? Nggak masuk rekening, kan pakai rekening saya ya, BCA Iya, saya iya. kan, kalau saya bisa cek ya. Berarti Bapak ditipu dong, Pak, kalau gitu. Nah, masalah ditipu ya. Iya. Ya, bisa jadi ya. Bisa jadi ya, Pak. Nah, oke. Pak Heri, dari 100 sekian banyak orang, ternyata Bapak tidak mendapat bonus dari transfer mereka.
Pak Heri sendiri mendapat reward apa Pak? Kan banyak banjanya itu Pak, mulai dari HP, motor, mobil, rumah, nggak dapat apa-apa. sama sekali nggak dapat apa-apa. Sampai HP pun Bapak nggak dapat Iya. Pak. Sampai anak saya bilang, tren gitu kan. Saya bilang, terus, oh, bangga banget gitu. Iya, kan. iya, iya. Terus kok sekarang sepi katanya Pak, katanya nggak Iya, ikut, iya. gitu kan. Diam kamu, saya bilang gitu kan. Pak Heri ada di antara downline Pak Heri ada yang mendaftar lebih dari 350.000 nggak Pak? Ada satu itu kawan kuliah saya yang Iya. Sebut aja ya. Ibu Muawiyah. Iya. Nah, itu kebetulan itu teman kuliah, beliau ini kontraktor. Ya. Jadi dia keperluannya ikut catering itu suka dengan aplikasinya yang saya iklankan, Ya. bahwa dia bisa bayar PDAM, listrik, terus apa segala macam lewat aplikasi. Ya waktu itu kan belum belum terkenal ya aplikasi e-money e-banking, masih belum e-money baru ini ya. ya. Akhirnya beliau tertarik. Akhirnya saya bilang, kalau emang berapa bayar listrik? Oh, di atas 2 juta katanya. Iya. Oh, di atas 2 juta berarti harus ini apa? Catering harus aplikasinya harus yang di-upgrade, saya bilang. Iya, Oh iya. gitu. Berapa kalau upgrade? Itu udah termasuk deposit apa enggak? Dia bilang istilahnya Iya. itu deposit katanya. Enggak, saya bilang itu cuma pendaftaran aja. Saya bilang, Iya. terus kalau mau daftarnya gimana? Ya daftar aja langsung. Iya. Bisa lewat saya atau mau langsung ke sana boleh. Akhirnya kalau nggak salah ada nomor rekeningnya catering. Oh iya iya iya. Nah, akhirnya transfer tuh 10 juta. Bilang waktu itu saya di kantornya dia, beliau nih. Akhirnya nggak lama emang udah aktif tuh si Iya. ininya. Itu benar sekalian dengan saldonya itu Pak untuk transaksi. Nggak ada. Enggak ada. Jadi 10 juta itu hanya pendaftaran aja Pak. Pendaftaran dong. Makanya itu yang saya Jadi kalau dia mau transaksi dia harus deposit harus top up lagi. Top up lagi, Oh, top up oke. lagi gitu kan. Akhirnya Pak benar nggak bisa digunakan untuk bayar-bayar itu? Nah, sekarang ini terakhir bulan apa ya sekarang ya? Bulan ini tuh Bulan September, Juli, ya? Agustus. ya. Saya pernah ketemu bulan Agustus Ketemu 2001. ibu itu. Ibu itu dia bilang, jadi katanya itu kenapa yang nggak bisa digunain ya sekarang, Oh. katanya. Terus saya jadi nggak pernah pakai lagi tuh. Akhirnya saya udah pakai yang mobile banking Biasa. katanya. Iya iya. Oh ya sudah. Terus nah dari situ saya jadi ngerasa berdosa juga. Merasa Iya. kasihan gitu. Iya. Apa namanya? Saya udah membujuk beliau, Iya. terus mau juga Iya, gitu, iya. dan saya merasa seolah-olah menipu dia. Ya, soal menipu dia ya Pak. Pak Heri, Pak Heri dapat bonus tidak, reward tidak. Tidak. Terus setelah itu Pak Heri membaca dari ustadz-ustadz yang tadi sebutkan itu. Terus apa yang membuat Pak Heri akhirnya berhenti untuk beraktivitas dengan Python? Ya, karena di situ nilainya ada, saya ingat istilahnya goror. Goror, ya. Satu goror, Ya. terus fonzi gitu. Oh, saya iya, juga iya. istilah-istilah Fonzi, itu iya, saya iya. baru tahu aja. Iya. Oh ternyata ya haram juga gitu lah. Iya, iya. Saya kan pengen yang halal-halal aja. Iya. Jadi kalau misalkan sekarang istilahnya umur saya udah mau 60. udah mau 60 masih yang haram-haram, Haram aja. saya ogah lah, saya Iya, iya. mendingan udahlah saya berhenti ya. Iya. Cuma saya masih menghormati UGM Iya. sebagai ustaz lah. Iya. Saya juga sering mengikuti di YouTube-nya, Iya, iya, di iya. apa di sosmednya, Iya. saya baca ikutin lah gitu, Iya. ada tausiahnya segala macam. Iya. Nah, terus ada beberapa yang kok begini gitu ya. Iya. Saya bilang saya makin yakin bahwa saya pengen ke siapa nih, pengen ngadu gitu loh. Iya, iya. Pengen ngobrol gitu. Iya. Pak Heri ada keinginan untuk meminta kembali uang Pak Heri dan Ada. teman-teman itu? Sebetulnya gini, saya di sini ya, saya Iya. sekalian mudah-mudahan Ibu Momo bisa Iya. mendengar juga ya. Iya. Saya akan memperjuangkan uang itu Iya. seandainya saya Iya. bisa kembalikan, saya akan kembalikan ke uang itu ke Iya. beliau ya, karena Iya. kan beliau ini saya ngerasa yang nggak ada benefitnya bagi beliau gitu. Iya, iya. Itu cuma dapat mahal banget. Tuh banyak di luaran sana yang gratisan banyak gitu Iya, kan, iya, iya. untuk Iya. bayar-bayar gitu. Ini Iya. aplikasi segitu gede Iya. tapi tidak maksimal digunakan. Gitu ya. Nah, akhirnya saya hari kemarin Iya. Agustus tanggal 1 September ya. Iya. 1 September saya kontak ke CS-nya. Iya. Saya minta klarifikasi, bisa nggak saya ditarik lagi gitu loh uangnya. Iya. Karena sebetulnya Bu Momo ini nanya seperti itu ke saya. Iya. Saya ngerasa udah nih bolu ya kan. Iya. Saya bilang, tapi beliau nggak ngomong begitu ya. Maklum beliau juga, cuma saya nggak enak aja sih Iya. Pak. Jadi saya udah seolah-olah membohongi dia. Ngomong dia ya. Oke. Pak Heri ini di sesi terakhir, Pak Heri akhirnya sudah tobat lah ya menggunakan Python Pak.
Terus apa pendapat terakhir Pak Heri tentang PyTrend, Pak? Pendapat terakhir sekarang menurut saya seandainya ada yang mau ikut PyTrend sebaiknya jangan. Jangan ya, Pak. Janganlah, dipikir-pikir dulu gitu Ya. loh. Jadi jangan dilihat bahwa itu punya orang terkenal atau apalah gitu ya. Ya. Jadi dilihat dulu, terus kita belajar juga dari ustadz yang lain Ya. tentang hukumnya ini seperti apa Ya. gitu. Dan di video ini juga saya mau mohon silakan. maaf nih kepada downline saya yang pernah saya kibulin. maaf banget ya. Ya. Maaf, terutama sama saya punya niat sama Ibu Mumu ini untuk Ya. mengganti uang beliau yang 10 juta gitu loh. Ya. Dan saya kemarin saya pikir bisa ke CS-nya PyTrend kan Ya. di Bandung ya. Ya. Saya bilang mau datang ke kantor silakan katanya. Ya. Ya, oke, nanti suatu waktu saya akan ke sana. Ya. Tapi di chat kemarin itu Ya. dia bilang itu kan kesalahan Bapak, kenapa Ya. tidak menjelaskan ke MU-nya? Berarti Bapak tidak paham. Oh, kalau gitu saya yang salah kalau gitu. Ya. Berarti saya yang harus menggantikan uang itu. Saya Ya. bilang, oke, kalau gitu seandainya saya harus menggantikan ya, Ya. doakanlah saya sehat, Ya, ya. saya bisa mengembalikan uang beliau Ya. gitu kan. Yang 10 juta, kalau yang 350.000 Ya. ya kebetulan kebanyakan kan teman ya Pak Ya, ya, ya. jadi tidak ada yang menuntut juga Ya, ke ya. saya. Ya alhamdulillah, terima kasih yang Ya. tidak menuntut. Ya, Pak Heri, ini ada buku saya tentang PyTrend, ada 1001 dusta di antaranya. Pak Heri mungkin belum baca ya? Belum. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan bekal bagi Pak Heri untuk meyakinkan tentang PyTrend itu apa sebenarnya. Ya. Pak Heri, kalau umpamanya ada yang mau membantu Pak Heri untuk mengadvokasi ini sehingga Yusuf masih bertanggung jawab secara hukum terhadap PyTrend yang selama ini terus Pak Heri dan teman-teman merasa tertipu, Pak Heri kira-kira mau atau enggak Pak dibantu untuk mengadvokasi Saksi itu, Iya. saksi itu. Iya, Insya Allah siap ya. siap aja. Siap aja ya. Iya. Ada pemikiran nggak mau membawa ini ke masalah hukum? Sebenarnya saya awalnya enggak. Enggak ya. Tapi kalau sekarang ada yang mau mendukung Pak Heri mau ya? Insya Allah. Insya Allah mau ya. Karena Insya Allah. Iya, insya Allah ya. Saudara-saudara, demikian perbincangan kami malam ini dengan Pak Heri, salah satu mantan leader di Bandung sini. Beliau sudah bertobat dan meminta maaf kepada downline dia karena Pak Heri merasa mengebuli ya, Mengibulin. dan dia juga merasa dikibuli gitu. Jadi mungkin pengibul mengebuli, akhirnya mengebuli lagi, sama-sama menghibur gitu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi para pemerhati channel ini, dan jangan lupa di subscribe, kemudian di komen boleh sebanyak-banyaknya. Insya Allah kami tidak menghapusnya, dan boleh di share juga sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai bertemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قالوا إنها